zikrul anbiya fi halaqati dzikri ibadah. Menyebut para nabi dan kisah-kisahnya dalam satu majelis ilmu itu ibadah, lebih baik daripada solat tahajud. Masya Allah, lebih baik daripada qiyamul lail. Wa zikrus salihin kafarah. Menyebut nama orang-orang soleh. Dari tadi kita kaji ini hadis, kita banyak sebut periwayatnya, kita sebut Rasulullah SAW menyebut nama orang-orang soleh adalah kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka orang yang hadir dalam majlis ilmu agama seperti ini adalah mereka diibaratkan al-ilmu, dari ilmu yang diberikan kepada mereka, wal majlisuhu, majlis kajiannya itu ibarat air dengan sabun yang membersihkan badan mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Masya Allah. Hatta yarji', sampai kita pulang, ya, sampai kita pulang dari majelis ilmu itu, pulangnya pelungguh sampai ke rumah sudah terbebas dari dosa. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratil mukarramin, segenap pengurus dan panitia majelis ta'lim Miftahul Ikhlas yang yang hormati dan muliakan, wabil khusus ibu-ibu muslimat yang insyaallah akan menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas izin dari Allah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kita menjalankan tugas kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yaitu dengan kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang kita kaji mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kelak nanti di dalam syurga kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna bil mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sehat jamaah? Alhamdulillah. Pada hari ini kita kaji satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Sebagaimana baginda Nabi memberikan motivasi kepada kita di dalam ibadah kepada Allah, dan baginda Nabi memberikan ancaman kepada kita ketika kita menjauhkan diri dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Kabsyah Al-Anmari qala, dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafarin. Sabda Nabi, perumpamaan umat Islam ini seperti 4 model manusia. Jadi kita ini secara umum digambarkan oleh baginda Nabi menjadi 4 model kita sebagai umat akhir zaman ini. Di mana kita berada dalam posisi ini sekarang kita akan lihat jamaah rahimakumullah. Sabda Nabi, rajulun atahullahu malan wa ilman. Yang pertama, ada seseorang yang dianugerahkan oleh Allah harta, malan, yaitu harta. Wa ilman, orang ini di samping dia punya harta, dia juga punya ilmu. Dia punya harta, dia punya ilmu, lengkap dia punya. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Kemudian dengan ilmunya dia beramal, dengan hartanya dia berinfak di jalan Allah, yunfiquhu fi haqqihi, antara harta dan ilmunya dia bawa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pertama. Misalkan ada pelungguh ibu-ibu yang kaya, amin. Sakode amin dan mau. Ibu-ibu kaya ya. Ternyata dengan melis sugih doang. Misalkan ibu-ibu kaya, di samping kaya, ibu-ibu juga wanita solihah, amin. Di samping solihah, ibu-ibu ini rajin ibadah, bahkan dijamin surga oleh Allah. Hingga dengan ilmunya dia ajarin ilmunya semata-mata niat karena Allah, dan dia punya harta, hartanya itu dia habiskan di jalan Allah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini termasuk nih hari ini tiap hari Rebu, tiap pengajian ibu-ibu nyantunin anak yatim. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah cukup dengan kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, karena kita tidak tahu pada kebaikan mana menurut Allah amal kita paling ikhlas. Mungkin Rebu ini, atau kalau tidak hari ini mungkin pengajian besok hari Jumat, kalau enggak hari Jumat mungkin pengajian hari Ahad.
Kita tidak tahu, yang penting ilmunya dia amalkan di jalan Allah, hartanya dia infakkan di jalan. Ini orang hebat nih. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun atahullahu ilman. Yang kedua, ada golongan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, walam yu'tihi malan, namun dia tidak punya harta. Ilmu ada tapi harta masih kurang. Ada enggak seperti ini? Ada. Rajin dia ibadah, soleh dia, namun secara ekonomi dia masih kurang. Wa huwa yaqulu, dan laki orang ini berkata, lau kana li mislu hadza amiltu fihi bimisli alladhi ya'mal. Apa kata orang yang punya ilmu tapi tak punya harta ini? Andaikan Allah kasih aku harta, maka aku akan gunakan hartaku seperti orang yang berilmu dan punya harta itu. Aku akan habisin harta yang aku punya di jalan Allah. Dia berkata demikian orang ini. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Kedua-dua golongan ini sama-sama mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah. Jadi sama-sama baik. Ibu paham nggak maksudnya? Pertama, ada orang punya ilmu, punya harta, dia soleh, juga pemurah. Yang kedua, dia punya ilmu, dia alim, dia soleh, tapi nggak punya harta. Dia berkata, apa andaikan Allah kasih aku harta, aku akan habisin hartaku untuk berjuang di jalan Allah. Aku akan bina anak yatim, aku akan santuni fakir miskin. Meskipun dia belum menyantuni, tapi dengan keikhlasan dia punya niat, Allah sudah catat pahala yang sama dengan orang yang punya harta itu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, kalaupun kita belum punya kecukupan harta untuk berinfak, yang penting kita udah ada niat untuk cari orang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah menyimpan yang namanya sedekatur Rabbi ala abdih, yaitu sedekah Allah kepada hamba. Pernah enggak Allah bersedekah sama hambanya? Pernah? Kapan? Nggak tahu? Dendek berjawab lah, mau dia tahu, Bu. Kapan Allah bersedekah kepada hambanya? Ini ketika seorang hamba berniat untuk mengerjakan ibadah yang lebih, dia udah niat, udah punya himmah, udah punya azam berbuat baik, namun ternyata ada kendala yang diberikan oleh Allah hingga dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka Allah sudah mencatat kebaikan itu baginya. Misal ibu-ibu udah berniat tahajud, Kak Tuan bangunin saya ya, dia bilang sama suami, kalaupun Kak Tuan duluan bangunin saya untuk tahajud nanti di tengah malam, dan kalaupun saya yang terbangun duluan, saya akan bangunin Kakanda nanti di tengah malam untuk kita tahajud. Deal? Deal. Ternyata bangunnya udah habis subuh, ya, udah selesai sholat subuh. Bagaimana nih? Disinilah sedekah Allah kepada hambanya itu, karena dia sudah berniat mengerjakan kebaikan yang positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lolos tidurnya bukan dengan sebab disengaja, maka Allah sudah mencatat pahala tahajud yang sempurna kepada pelungguh. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu dende abot-abot berniat. Di mana ada pengajian, niatin untuk hadir.
Ya Allah, rencananya besok saya harus hadir di pengajian, biiznillah, insyaallah ya Rabb. Ternyata hujan, udah gitu banjir, nggak jadi ikut pengajian. Tenang Bu, Allah udah mencatat pahala ibu, udah hadir di majelis pengajian tuh. Alhamdulillah. Itulah kebaikan Allah, itu sedekah Allah bagi hambanya. Bersyukur kita kepada Allah. Oleh sebab itu hendaklah kita, karena Nabi anjurkan untuk memiliki himmah yang besar dalam kebaikan. Yang belum pernah ke tanah suci, yang penting punya niat dulu. Insya Allah laksanain apa usahanya, ikhtiarnya, Allah akan nasibkan pelungguh ke tanah suci. Amin. Makanya ada guru kami pernah bilang, jadi magnet kuat untuk menarik magnet Baitullah itu di dalam diri kita. Sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar, ibu-ibu zikirkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Apa fadilahnya? Pertama, dunia akan mengejarmu meskipun engkau tidak mau terhadap dunia. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari rizki, itu rizki Allah udah siapin karena kontaknya di situ. Ibarat pintu harus pas kuncinya. Pintunya bagus, kuncinya baru, tapi bukan kunci daripada pintu itu bisa kebuka, tidak? Nggak bisa. Meskipun pintunya bagus tapi kuncinya sederhana, tapi memang itu pasangannya, kebuka nggak? Makanya untuk mengontak dunia itu, untuk bisa tunduk kepada kita, Nabi ajarkan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Ulang. Astaghfirullahal azim 100 kali sebelum masuk waktu fajar. Berarti habis tahajud itu zikirin 100 ya. Yang kedua, tidak akan mati seseorang yang mengamalkannya sebelum Allah udah siapin surga untuknya. Amin ya Allah. Dan insya Allah Makkah Madinah itu dekat dalam hatinya, karena kedekatan terhadap Baitullah. Itulah sebabnya Allah berikan kesempatan untuk mereka mengunjungi Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu rindu enggak? Rindu ke Madinah? Rindu ke Ka'bah? Siapa yang enggak rindu? Ya Allah, rindunya daku kepada bumi Madinah, walaupun hati ini sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah,
Allahu 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 Allah Allah La ilaha illallah. Ya Allah, rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah, oh Allah, oh Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi, Allahu Allah, oh Allah, oh Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, ada kerinduan kepada Rasulullah? Ada. Makanya ketika ada harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, Bu, manfaatin harta itu sebaik-baiknya untuk kita beramal di jalan Allah. Enggak apa-apa ini harta habis, tapi alhamdulillah udah puas tuh dengan harta yang kita miliki, kita membantu perjuangan agama. Makanya sering tiang bilang, kalau ibu punya pakaian banyak di rumah, ganti-ganti pakaiannya pakai ngaji, ganti-ganti jilbabnya pakai ngaji. Bu, kira-kira ada berapa jilbab ibu di lemari? Banyak. Berapa? Ada 3? Lebih. Makanya gantiin tuh tiap pengajian pakai yang lain, tiap pengajian pakai yang lain. Kenapa? Bukan pemborosan, Bu, untuk ibadah. Kenapa? Dari setiap pakaian yang ibu pakai nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ini aku gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bila perlu ibu punya harta umroh berkali-kali, enggak apa-apa. Setahun berangkat 3 kali, alhamdulillah. Tuan Guru, tapi malu kita dengerin kata orang. Kembe denger ongkat dengan. Yang namanya kita hidup, Bu, ya. Namanya kita hidup tidak akan selamat dari caci maki orang siapapun. Jangankan ibu, tiang bae mokoh-mokoh isi fitnah endah. Ya, coba yang ngidupin kita siapa? Yang ngasih rizki, yang jamin nasib, yang nyelamatin kita, yang masukin kita ke surga neraka, yang bisa membolak-balikkan takdir kita. Ibu yakin? Yakin sama? Ketika kita sudah yakin sama Allah, kenapa kita harus bingung mendengarkan caci maki orang? Alur timang ngempok biwih kan? Ngebicarain tentang aib kita di mana-mana. Kalau Allah nggak ridho, nggak akan pernah bisa ngejatuhin kita, karena kita punya Allahu Allahu Allah, oh Allah Allah, oh
Oh Allah, Allah, oh Allah, la Masya Allah, wajah-wajah ahli surga insyaallah. Amin ya Rabbal. Nah, ini dua model. Yang pertama ini dua-duanya baik di mata Allah. Punya ilmu, punya harta dan dia gunakan sebaik-baiknya, ini berpahala. Punya ilmu tapi tidak punya harta, dia kepingin berniat sebagaimana orang yang punya harta untuk bisa membantu orang, ini pun meskipun dia belum ngebantu orang, Allah udah catat kebaikan kepadanya. Makanya inilah kekuatan daripada niat. Innamal a'malu, setiap amaliyah kita ini bergantung kepada niatnya. Nah, tapi jangan sampai pada dua golongan terakhir. Mana? Wa rajulun atahullahu malan. Golongan yang ketiga, ada seseorang yang diberikan oleh Allah harta, walam yu'tihi ilman, namun tidak dia memiliki ilmu. Punya harta tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi yumfikuhu fi ghairi haqqih. Karena ilmu agama dia tidak punya, dia habisin hartanya yang penting puas, pokoknya yang penting happy. Dia dugem, dia minuman keras, dia nyimeng, dia narkoba, wal iyazubillah, karena tidak punya ilmu agama. Nauzubillah min. Jadi ibu, kalau orang sudah punya ilmu, ilmu agamanya kuat, dengan ilmu itu yang akan menjaga kita. Al ilmu yahrusuka wal malu anta yahrusuhu. Kalau ilmu yang akan menjaga kita. Kita mau ngelakuin kejahatan, apa kata ilmu? Haram. Pingin kita berbuat dosa, kata ilmu, haram. Pingin kita bermaksiat, kata ilmu, haram. Ada Allah yang melihat kamu, maka nggak berani dia dengan sebab ilmu agama yang dia punya. Tapi kalau orang punya harta namun ilmu tidak punya, harta ini kita yang akan capek menjaganya. Ibu dapat hasil dagangan nih, hasil jualan dapat 200 juta. 200 juta. Ibu taruh di bawah bantal. Ketika tidur kira-kira nyenyak enggak tidurnya? Kenapa, Bu? Orang kalau punya uang kan harus nyenyak tidurnya, enak, nyaman, iya. Tapi kalau ibu punya uang 200 juta taruh bawah bantal, tidurnya kenapa nggak enak? Takut maling. Tapi kalau orang punya ilmu yang akan menjaga mereka, dia habisin hartanya melulu maksiat, wal iyazubillah, bi ghairi haqqih, pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang begini, Bu? Dia kaya tapi hura-hura, ibadah enggak mau. Ada? Siapa tuh? Korun. Korun. Makanya ditenggelamkan oleh Allah karena harta itu adalah istidraj. Apa istidraj? Allah angkat derajatnya dulu, tapi kalau nggak bisa bersyukur, itulah awal dari Allah untuk menjatuhkan dia. Nauzubil. Yang keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu ilman
Yang keempat, ada seseorang yang tidak diberikan oleh Allah harta enggak ada. Wala malan, harta enggak ada, ilmu tidak ada. Lam yu'tihillahu ilman wala malan, ilmu tidak ada, harta tidak ada. Yaran dengan blok bodoh bejigar wah ni. Nauzubillah. Fahuwa yaqulu, orang ini berkata, "Lau kana li mislu hadza amiltu bihi misla alladhi yu'mal." Apa kata orang bodoh ini? Ilmu enggak ada, harta enggak ada. Dia bilang apa? Andaikan kalau aku kaya, aku akan habiskan harta itu seperti dia yang hura-hura. Aku akan puaskan diriku. Aku akan beli minuman keras. Yang penting aku puas, pokok puas-puas wah selama hidup. Padahal dia ilmu enggak ada, harta enggak ada, ibadah pula enggak ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fahuma fil wirzi sawaun." Dua-duanya ini, kata Nabi, Allah berikan dosa yang sama dan kemurkaan Allah yang sama bagi mereka. Nauzubillah. Nauzubillah min. Bukan pahala yang mengalir, tapi dosa. Rugi tidak, Bu? Makanya pelunggu, alhamdulillah, harta enggak terlalu banyak, cukup sekadar ada sehari-hari untuk saya pakai jalan pergi ke pengajian, beli bensin cukup, alhamdulillah, itu berkah. Itu berkah. Bahkan kata Nabi, Bu, lau aliman nas, andaikan manusia ini tahu dan dibukakan oleh Allah tentang kebaikan daripada orang yang hadir dalam fi halaqatil ilmi wa dzikr, tentang pahalanya orang yang hadir dalam majlis ilmu, pahalanya orang yang hadir dalam majlis zikir, la yaqtuliyannahum, maka mereka akan berebutan saling membunuh untuk mengambil pahala orang yang mengaji menuntut ilmu agama itu. Makanya kita bersyukur, Bu. Syukur ibu-ibu. Tiap hari ada pengajian, tiap minggu ada pengajian di sini, tiap hari Rabu pun juga ada pengajian dengan guru-guru yang berbeda. Alhamdulillah. Andaikan kalau Allah buka, kata Rasul, pahalanya orang yang mencari ilmu agama, maka kita akan saling bunuh, Bu, untuk berebutan tentang pahala itu. Mereka sebagai pejabat pemerintah akan meninggalkan kursinya untuk mengaji, mencari ilmu agama. Bupati, wali kota, gubernur akan tinggalkan kantornya untuk mereka mencari ilmu agama. Sekarang saya nanya, ada enggak ibu-ibu camat yang duduk rajin ngaji seperti ini? Ada? Enggak ada? Lurah? Gubernur? Sibuk ya? Mereka akan tinggalkan itu kesibukannya, mereka tinggalkan itu jabatan yang mereka punya. Kalau Allah buka pahalanya orang yang menuntut ilmu. Bahkan kata Imam Atta mengatakan, zikrul anbiya fi halaqati dzikri ibadah. Menyebut para nabi dan kisah-kisahnya dalam satu majelis ilmu itu ibadah, lebih baik daripada solat tahajud. Masya Allah, lebih baik daripada qiyamul lail. Wa zikrus salihin kafarah. Menyebut nama orang-orang soleh
Dari tadi kita kaji ini hadis, kita banyak sebut periwayatnya, kita sebut Rasulullah SAW menyebut nama orang-orang soleh adalah kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka orang yang hadir dalam majlis ilmu agama seperti ini adalah mereka diibaratkan al-ilmu, dari ilmu yang diberikan kepada mereka, wal majlisuhu, majlis kajiannya itu ibarat air dengan sabun yang membersihkan badan mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Masya Allah. Hatta yarji', sampai kita pulang, ya, sampai kita pulang dari majelis ilmu itu, pulangnya pelungguh sampai ke rumah sudah terbebas dari dosa. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi amalan maqbula. Makanya tiang pesan jamaah rahimakumullah, selama kesehatan masih ada di dalam diri kita, maka jangan pernah puas untuk mencari ilmu. Lantas apakah ketika saya sudah alim kemudian saya berhenti mengaji? Tidak. Kalau saya sudah soleh jadi kekasih Allah, apakah cukup saya menuntut ilmu? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya menuntut ilmu minal mahdi. Apal hadis ibu-ibu nih. Dari sejak berada di dalam kandungan ibunda tercinta sampai kita masuk ke liang lahat. Mana liang lahat itu? Yang namanya lahat itu adalah lubang kecil, yang paling kecil di dalam kubur ada lubang yang menghadap kiblat, itu lahat namanya. Jadi sampai kita mati kita berhenti nuntut ilmu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah gerakkan kita menuju kajian ilmu agama, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi modal terbaik kita sebelum kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridhoi untuk kita masuk dalam golongan pertama dan kedua yang tadi. Amin ya rabbal. Ya, kalau bisa masuk yang pertama lah, ilmu ada, harta juga banyak, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Lihat Utsman bin Affan, dia habisin hartanya berjuang di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf tidak ada ditinggalkan di kota Makkah, dihabisin untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah buka kepada kita pintu rizki yang halalan thayyibah. Allah bukakan pintu kesehatan kepada kita, panjang umur yang bi taatillah. Allah nasibkan kita semua menuju tanah suci Makkah dan Madinah untuk berhaji dan umrah, dan mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita masuk syurga bighairi hisab melalui bimbingan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Ya kana wa nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina. Mohon doa dan bacaan Fatihah kepada para donatur anak-anak yatim piatu
Yang kedua yang sedang sakit Ibu Hajjah Sahrul Aini, Ibu Suriah, Hajjah Mahuni, Ina Saidah, Ibu Rabi'ah. Yang sudah meninggal dunia almarhum Bapak Akmal, almarhum Haji Muhammad Yaqub, almarhum Bapak Abdus Somad, almarhum Bapak M. Yaqub, almarhumah Ibu Fatmawati. Untuk yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali seperti semula dan bisa berkumpul bersama kita di majelis ilmu. Dan untuk yang meninggal dunia, semoga Allah berikan rahmat kepadanya, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Untuk semua donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah, semoga Allah mudahkan jalan rizkinya, Allah qabul segala hajat dan doanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.